Halo pemirsa, ketemu lagi sama gue Hans Deruci. Kali ini gue lagi di desa mana nih ya namanya? Watu Gajah, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, bersama Pak Haji Burhan. Beliau adalah praktisi pertanian organik sekalian sesepuh di pertanian Pekalongan ya. Oke, ini salah satu tenaga ahli yang akan memeriksa media tanam ya padi organik. Ini mudah-mudahan hasil pemeriksaan awal ini bisa menghasilkan satu pemeriksaan yang akurat dan menjadikan satu ke depan adalah hasil panen yang luar biasa mantap. Oke, kita lanjut. Cekidot. Saya Girot. Di luasnya berapa Pak Haji? Ini luasnya 5.000 meter persegi. 5.000 ya? Ya. Ya. Ini dalam fase apa saat ini? Ini fase vegetatif untuk karena ini tanam baru sekitar 2 minggu. Nah, ini Sedang proses apa kira-kira nih? ini prosesnya untuk pertumbuhan. Pertumbuhan ya? Lagi digledek, disorok? Ini prosesnya gledek, penyiangan sudah kemarin. Kemudian ini gledek apa bahasa sini gosrok tuh ya. Gosrok. Untuk memberikan kelonggaran pada tanah untuk akar. Kita coba ambil beberapa titik pengujian pemirsa. Ini berhubung habis digosrok, pasti TDS airnya tinggi, tapi nggak ada masalah. Nanti kita bisa ambil konversinya aja. Terus sementara kita cek pH tanah dulu ya. Oke. Kita pakai dua alat, yang manual sama yang elektrik supaya detail. Artinya kita ada pembanding. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Perakaran. Mudah-mudahan normal. Untuk kelembaban tanahnya full karena airnya banyak. Intensitas cahaya bagus. Ya, untuk pH kita dapat lihat langsung Pak Haji. Iya. Kelihatannya ini bagian dalam, bagian perakaran dalam itu agak rendah. Mungkin karena faktor kurangnya unsur garam atau unsur hara makro. Iya. Atau kalau di bahasa TDS-nya itu garam itu berarti masuknya salt, salinity. Salinity tanahnya kurang. Perkaranya mungkin karena apa ya, kurang rata atau bagaimana, atau kurang nembus. Jadi nanti kita akan bantu maksimalkan dengan bakteri penembus supaya kehancuran humusnya sampai lapisan yang dalam. Yang paling bawah ya berarti ya. Oke. Untuk di permukaan sih 7 ya, tapi untuk yang bagian dalamnya itu 4,5. 4,5 masih kurang ya. Sangat asam. Sangat asam ya. Ya. Oke. Nah, kita coba di titik lain ya, di dekat perakaran supaya kita tahu. 4,7. Kita coba cek tempat lain. Ini yang agak dalam ya, yang kita cek ya. Di bawah ada apa saja. 6,4 ini yang dekat lapukan. Kalau yang permukaan sih, ini yang nggak terlalu dalam sih udah 7 ya. Masih aman ya. Sudah aman bagus yang permukaan ya. Perakaran. Nah, ini untuk kita ngecek kedalaman materinya itu berapa. Jadi sekitar 18 sentian itu di dalam sudah asam ya. Asam. Untuk kedalaman hampir 20 cm cukup asam. Nanti kita akan bantu untuk mengurai tanahnya lebih dalam lagi dengan mikroba yang sudah kita siapkan. Ada bakteri asam laktat, kita pakai beberapa jenis, salah satunya itu Acidophilus. Acidophilus itu bakteri yang biasa dipakai untuk pencernaan, untuk mengelola asam lambung. Nah, nanti kita bisa membantu mengurai di tanah media tanam ini. Kenapa kita pakai Acidophilus? Karena Acidophilus itu sifatnya heterofakultatif ya, atau tidak homofermentatif. Dia fakultatif anaerob. Fakultatif anaerob itu dia bisa mencerna atau bersintesis di lingkungan terbuka, terpapar oksigen maupun tidak terpapar. Jadi artinya itu bakteri yang cukup aman digunakan untuk media yang sangat fleksibel dan sangat bervariasi. Jadi kita tidak terganggu pada situasi harus aerob atau anaerob sekalipun. Kita pakai bakteri-bakteri yang fleksibel. Nah, ini kita melihat kondisi. Pada bagian tertentu ada yang pH-nya 6,
Tapi untuk di permukaan ini sekitar 6,5 ya. Nah, ini walaupun kondisi airnya cukup keruh, tetap kita cek untuk apa namanya, TDS-nya. TDS airnya kita coba periksa dari mulai pH air dulu. Untuk pH air di sini 7 lebih ya. Bisa dilihat di kamera. Masih menyetabilkan. Ya, 7/4 ya, kurang lebih. Nah, ini artinya pH airnya cukup bagus, stabil. Terus kita cek lagi untuk kadar cemarannya, kadar material terlarut. Nah, material terlarut 182 milisiemens per sentimeter. Jadi dia termasuk cukupan. Nah, entah nanti kalau dia udah surut, ini bisa untuk menjadi indikasi kadar mineral terlarut termasuk pupuk, baik itu pupuk makro maupun mikro. Tapi kecondongan lebih banyak ini di salinitas atau pupuk makro yang terekam sekitar 200-an. Ini termasuk cemaran lumpur yang terlarut juga. Ini masih lumayan lah, enggak terlalu rendah. Kalau di bawah 100 itu memprihatinkan, di atas 200 juga berbahaya. Iya. Nah, ini untuk ppm terlarut 99. Ini salinitasnya juga berarti ada hara makro. Ini cukup untuk tumbuh kembang. Ini MV dan ya, atau radikal bebas yang terlarut ya. Oksidannya itu ada 58. Oke. Kelihatannya framing itu, Pak. Kepanasan. Di pause dulu aja, di stop. Secara umum udah dapat, nanti kita lanjutkan di dalam. Ya. Nggih, Pak Haji Burhan. Niki dalam proses nopo? Ini kita membuat insektisida sekaligus organik ya, karena kita kan tanamnya padi organik dari awal ya, dari mulai penggarapan sampai ke nutrisi sampai ke pencegahan hama. Ya, diantaranya memang memanfaatkan ini daun pepaya yang berada di sekitar kita ini, daripada nanti jatuhnya kering, tidak malah kita manfaatkan. Ya, sambil kita memberikan edukasi pada masyarakat nantinya. Kita sudah gunakan ini sekitar ya 4 tahun, berarti kalau 2 kali panen berarti sudah 8 kali kita tanam menggunakan pencegahan hamanya cukup dengan daun pepaya. Kemudian kita ada tembakau ini tembakau tadi tak jemur nih karena agak lembab. Nanti juga ini, wah ini sakti ini kalau tembakau ya, kita sakti ini memang andalan untuk di sini. Sementara hama cukup efektif ya. Itu kalau dirokok habis berapa bulan tuh, Pak? Wah ini ini setengah tahun nggak habis nih. Bengor ya Pak ya? Bengor. Nah ini nanti kita memang kita cincang dulu, kita rajang lembut. Bisa langsung rendam ya, tapi kita biasanya saya ekstrak ya. Saya ekstrak itu untuk lebih nanti mempermudah pada saat penyemprotannya tidak menyumbat di spray di ujung sprayernya itu. Nah, ini alhamdulillah ini. Nah, kan bisa untuk keluban bisa, untuk jamu perut bisa, untuk insektisida bisa. Alhamdulillah. Mirip. Permainan kadar dosisnya bagaimana tuh, Pak? Nah, ini kadar dosis nanti ada ahlinya. Ya, nanti ahlinya kita sedang di Semarang. Kalau saya mempersiapkan segalanya, karena saya bukan begitu ahli di dalam bidangnya, tapi ada ahli, kebetulan adik, ya kemudian ini lagi di Semarang, mengikuti kegiatan PPL di greenhouse untuk melon, di Solo atau mana itu ya. Nah ini kalau saya mempersiapkan segalanya, kemudian nanti akan diukur karena berapa kebutuhan per hektarnya, per milinya, atau per tangkinya, nanti berapa liter untuk campuran-campurannya, sehingga nanti kita efektif. Nanti disinergikan sama mikrobakterinya punya Deruci ya Pak ya? Oke, lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Semangat bertani, hasilnya cukup memuaskan, dan kita jangan pernah menyerah. Selalu berusaha. Pantang pulang sebelum panen. Iya, tidur terus di sawah. Oke.
Pak Haji, ini kan kita membahas realita di lapangan. Ya. Selama ini kondisi petani kita yang kita ajak organik itu gimana nih di lapangan realitanya? Ya, realitanya gini. Pada prinsipnya mereka itu sebenarnya ingin merubah diri, ya kan? Merubah diri untuk beralih ke organik. Hanya beberapa hal yang mereka sudah malas karena sudah biasa diberikan secara instan. Sudah sekian puluh tahun mereka tidak diberikan pendidikan tentang organik, walaupun pada dasarnya nenek moyangnya dulu adalah petani organik, ya, tanpa kimia. Karena pemerintah dengan kebijakannya, dengan slogan ketahanan pangannya, merubah satu perilaku pola tanam yang sudah dilepas dari masa lalu, yaitu organik. Nah, kalau pengamatan saya yang berada di lingkungan saya, mereka sudah bisa melihat sebenarnya hasil dari apa yang kita tanam, kita kelola organik. Mereka panen, saya juga panen, walaupun tanpa sebutir mutiara, ya kan? Atau bahasa orang kampung itu garam atau mes, ya. Sehingga mereka juga sebenarnya ingin beralih lagi. Hanya saja tadi seperti tadi pagi itu juga enak Pak ya, tapi hanya bilang enak. Tapi begitu untuk mulai mengaplikasikan, alasannya tidak ada waktu, tidak ada sibuk. Sehingga saya kejar kesibukan Anda apa Pak? Sepulang dari sini, nggih pun leren, bariku mungkin nunggu sore ngenteni maghrib. Lah sela-sela itu, nggih selonjoran. Wah berarti waktunya akeh sampean ketimbang aku. Aku baris kokene ora iso selonjor, gitu kan? Tapi ada pekerjaan. Nah, di sini ada satu hal kenyataan bahwa masyarakat itu sebenarnya ingin beralih, hanya mereka sudah terkunci pada satu prinsip praktis, ya kan? Nah, makanya sebenarnya perlu sentuhan-sentuhan edukasi-edukasi dari institusi terkait. Baik kita sebagai pengamat atau praktisi pertanian, sebagai masyarakat umum, kemudian penyuluh pertanian, kemudian pemerintah secara tegas juga memberikan fasilitas namanya organik. Ini perlu sekali berkesinambungan dan tidak bisa serta-merta seperti musim sapi merubah balikkan tangan. Berproses karena pemerintah sudah memberikan ilmu sesatnya, ya kan, ilmu rusaknya lahan pertanian loh, nyata loh, ya kan, nyata lahan pertanian kita sudah dirusak. Siapa yang menyebabkan itu? Itu nyata. Kalau nggak nyata buktikan, ya kan, apa yang dijual di pertanian toko pertanian itu semua adalah perusak tanah. Ya, realitanya seperti itu. Mau ngeles silahkan. Mau klarifikasi kita tunggu. Ayo kita tunggu. Apakah benar? Kita cek lapangan. Faktanya, monggo ya enggak? Monggo, ya kan? Kita sama-sama punya alat. Kita sama-sama punya lab. Iya. Kita lab bareng aja. Iya. Jadi makanya kita, ayo kita cobalah, kasihanilah petani. Ya. Ya, sayangilah ini bumi. Tanah ini adalah pinjaman anak cucu kita. Kenapa kita rusak? Terus ke depan anak cucu kita mau makan apa? Dan kayaknya regulasi juga terlalu sulit banget ya untuk kita sentuh ya. Iya. Karena sudah dikunci di situ. Ada sesuatu yang di sana tentang regulasi, pemirsa. Apa tanda kutipnya? Anda cari jawabannya sendiri. Iya. Kita hanya rakyat biasa yang membahas tentang inilah realita. Iya. Betul. Makanya ayo kita mulai dari diri sendirilah. Ya kan? Dari sendiri kita merubah kehidupan yang lebih sehat. Mulai dari kita bertani. Apapun bentuk pertaniannya, silahkan, ayo, secara bertahap, pelan-pelan, perlahan, kita buktikan, ya kan, secara berangsur-angsur, pasti kita akan kembali lagi ke kehidupan lama, yaitu dengan pola tanam tanpa kimia. Semua disediakan. Dan untuk pemerintah, kami tunggu di lapangan bareng-bareng ya. Oke, kita tunggu kapan yuk, ya, berkolaborasi. Bagaimana kita memberikan pendidikan pertanian yang lebih bagus, ya, kita tinggalkan pijakan bumi ini untuk anak cucu, karena ini adalah pinjaman. Jangan sampai pinjaman kita rusak tanpa sengaja. Bahasanya kita ketahanan pangan,
tapi ketahanan buminya tidak ada. Nonsen. Anak cucu kita akan menderita yang akan datang. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bumi kita sudah hangus dengan kimia pertanian. Monggo, ayo kita bersama-sama memberikan edukasi pada masyarakat. Kita tinggalkan bumi ini untuk anak cucu kita, bumi yang subur, makmur, gemah ripah loginawi. Oke? Semangat bertani. Pantang pulang sebelum panen. Tidur di sawah sudah biasa.